Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal ngebahas tentang Understanding English Songs, memahami makna lirik lagu-lagu berbahasa Inggris. Materi ini penting loh dipelajari. Saking pentingnya, Understanding Songs ini dipelajari oleh semua level siswa. Bayangkan dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Pertanyaannya, kenapa sih kita mesti belajar ini? Oke, tapi sebelum menjawabnya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya jika berkenan. Thank you. Baiklah, ada beberapa alasan sih kenapa penting banget belajar bahasa Inggris menggunakan lagu. First, English songs are fun and they can easily energize the listeners. Pertama-tama, belajar bahasa Inggris menggunakan lagu itu jelas menyenangkan dan membuat yang mendengarkan semangat untuk belajar. Coba deh kalian ingat, berapa kali kalian mendengarkan lagu dalam sehari? Sering kan? Yes, sering. Second, it is a good way to learn vocabulary and pronunciation. Banyak penelitian membuktikan bahwa mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris bisa menambah kosakata dan pronunciation kalian. Selain itu, lirik dan kata-katanya sering diulang dalam lagu. Nah, pengulangan ini bagus loh dalam pembelajaran. Jadi, kalau vocabulary dan pronunciation kalian pengen nambah, coba deh dengerin lagu-lagu berbahasa Inggris. Nah, sekarang udah tahu ya kenapa lagu atau understanding English song dimasukkan ke dalam pembelajaran bahasa Inggris di semua level. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa sih lagu itu? Oke, a song is a short piece of music, usually with words. It combines melody and vocals. Intinya sih lagu adalah kombinasi antara melodi, suara, dan biasanya kata-kata yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu karya musikal yang enak didengar. Lalu selanjutnya adalah apa sebenarnya tujuan komunikatif atau social function dari lagu itu sendiri ya? Baiklah, sebenarnya ada beberapa social function dari songs. Yang pertama adalah to entertain the listeners. Menghibur ya, pasti untuk menghibur pendengar atau juga penonton. Yang berikutnya adalah, fungsi berikutnya adalah to teach moral value through the lyrics of the song. Nah, biasanya ya, di dalam lagu itu mengandung nilai-nilai moral dan pesan tertentu dari penulis. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh, atau yang perlu disampaikan oleh penulis atau penyanyi terhadap pendengarnya. Lalu yang ketiga adalah to express personal feeling and cultural values. Nah, tentu saja penulis atau juga penyanyi ingin menyampaikan perasaannya. Kemudian biasanya di dalam lagu juga terdapat nilai-nilai budaya yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Dan yang terakhir adalah to share their emotion with others. Intinya sih yang ini adalah untuk menyampaikan perasaan pada seseorang gitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian dari lagu itu atau bahasa kerennya generic structures atau the structures of the songs ya. Baiklah, ada beberapa structures dari songs. Yang pertama adalah intro. Bagian ini, introduction, establishes melody, harmonic, and rhythmic related to the main body of the songs. Bagian ini berisi perkenalan lagu. Biasanya hanya terdapat musik saja dalam beberapa detik sebagai pengantar untuk bagian verse. Selanjutnya adalah verse. Yang kedua ini adalah verse. It is the section of the song structures that tell the story. Nah, bagian ini biasanya berbentuk cerita yang menjelaskan tentang latar, kemudian orang, atau bisa juga perasaan. Biasanya terdapat 2 atau 3 verse yang disusun berurutan dan memiliki kesamaan struktur, nada, dan polanya gitu. Kemudian bagian ketiga adalah chorus of refrain. A chorus is the most repeated section. It is the easiest remembered. A chorus is the summary of the song story. Setelah verse, bagian berikutnya adalah chorus of refrain. Bagian ini adalah bagian yang selalu diulang-ulang dan paling mudah kita ingat, ya kan? Coba deh kalau kalian itu mendengarkan sebuah lagu baru, pasti refrainnya itu paling mudah kalian ingat. Chorus ini berisi ringkasan dari cerita yang disampaikan dalam lagu. Semua verse yang ada dalam lagu ini sebenarnya pada akhirnya adalah untuk mengarahkan pada chorus ini. Letaknya di mana? Sebenarnya chorus ini bisa terletak di mana aja ya, bisa di awal, di tengah, atau bisa di akhir. Namun seringnya kita menemukannya di bagian tengah setelah beberapa verse. Oke. Selanjutnya adalah break.
A break is actually a brief phrase or pause for the core melody within a song used to add further dimension and excitement. Singkatnya, break ini adalah bagian yang bertujuan untuk menambahkan harmoni dan dimensi aja. Bisa berbentuk sebuah melodi atau solo drum atau ritme, bahkan terkadang lagunya berhenti sejenak sebelum kemudian dilanjutkan kembali gitu. Dan selanjutnya adalah bagian bridge. This is the part of the song that shifts. It can suddenly change tempo or volume or instrumentation. Bridge adalah bagian yang memberikan waktu pada pendengar atau penonton untuk melakukan refleksi dari cerita yang telah disampaikan. Biasanya bagian ini juga memberikan climax atau kesimpulan dari verse dan chorus. Oke. Dan yang terakhir adalah coda atau outro. Kalau di awal itu intro, kalau di akhir itu namanya outro. This is the end of the road for the song. It can repeat intro, chorus, or refrain as an outro, or bridge with an instrumental solo. Bagian ini adalah penutup lagu. Bentuknya bisa berupa pengulangan intro, pengulangan chorus of refrain, atau hanya instrumental solo aja. Ternyata rumit ya. Tapi sebenarnya intinya adalah di tiga ya. Sebenarnya intinya itu di verse, kemudian chorus of refrain, dan bridge. Oke. Lalu kita akan belajar tentang unsur-unsur kebahasaan atau karakteristik atau ciri-ciri kebahasaan yang terdapat di dalam lagu. Yang pertama, dia menggunakan rhyming words. Rhyming words ini adalah a song usually uses catchy and familiar tune. Biasanya nada yang digunakan ada nada yang familiar dan catchy. Coba kalau nggak enak didengar ya kan? Kemudian juga lirik yang dipakai adalah kata-kata atau lirik yang digunakan menggunakan first, second, and third person. Biasanya menggunakan orang pertama boleh, orang kedua, atau bahkan orang ketiga. Sering kan kalian menggunakan kata aku, kamu, atau kemudian kata dia gitu di dalam lirik-liriknya. Selanjutnya adalah dia juga menggunakan imagery words. Maksudnya adalah apa ya? Imagery describe about feeling and emotion. Sebuah lagu biasanya berusaha menggambarkan perasaan yang dirasakan oleh si penulis. Ya Allah. Oke, seret maaf. Selanjutnya adalah rhythm. Nah, ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood. Misalnya, apabila kita sedang bersedih dan mendengarkan lagu dengan ritme slow, maka kita akan terbawa suasana dengan lagu tersebut. Jadi intinya, rhythm creates mood, of course ya. Lalu dia menggunakan wordplay and slang. Nah, biasanya di dalam lagu kata-kata yang digunakan tuh kata-kata yang nggak biasa atau nggak formal gitu loh, informal. Dan juga menggunakan bahasa slang atau bahasa sehari-hari. Coba deh kalau kamu nyanyi terus bahasanya bahasa formal, jadi nggak asik gitu ya. Oke deh. Lalu, oh ya ini juga nih di dalam lagu biasa menggunakan figures of speech. Kalau dalam bahasa Indonesia, figures of speech itu disebut dengan istilah majas. Oke. Majas itu macam-macam ya. Kalau kalian belajar majas di SMA bahasa Indonesia sebenarnya mirip dengan bahasa Inggris ya. Ada metaphor, ada simile, ada hyperbole, kemudian personification, dan alliteration. Oke, lebih lengkapnya kalian belajar deh, coba ingat-ingat lagi pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, di dalam lagu biasanya banyak ini terdapat majas. Oke. Lalu yang terakhir deh, sekarang kita coba analisa sebuah lagu berikut ini. Oke, kalian pernah mendengar lagu ini? Saya yakin pernah ya. This is a very familiar song. Lagu ini sangat familiar buat kita ya. Sering diputar kalau di radio atau kemudian di YouTube itu banyak. Judulnya ada You're the Reason. Oke. Dari siapa? You know? Yes, Callum Scott ya. There goes my heart. Oke, suara saya jelek, maaf. Oke deh, saya nggak bicara tentang, saya nggak akan nyanyi ya. Saya juga nggak akan muterin lagu. Nanti kalau muterin lagu takutnya kena klaim hak cipta deh. Oke, intinya lagu ini kalian bisa dengar di YouTube banyak ya lagu-lagu ini. Kemudian di radio juga sering diputar. Oke. Di sini kita akan bahas tentang strukturnya dulu. Oke. Di dalam lagu ini atau di hampir semua lagu biasanya polanya seperti ini ya. Di bagian pertama itu ada verse, 1 ya. Di bagian pertama There Goes My Heart Breathing sampai dengan I'm Hopeless Now itu ada bagian verse, merupakan cerita pengantar untuk bagian refrain. Di bagian refrain ini dimulai dari kata I'd climb every mountain and swim every ocean. Oke, dan seterusnya sampai dengan kata You Are the Reason. Kemudian setelah refrain diulangi verse kedua gitu, dan kemudian ditutup bagian bridge ya. Oke, ini strukturnya. Oke, sekarang dari segi makna ya. You Are the Reason ini sebenarnya bercerita tentang seorang pria ya, karena yang nyanyi pria ya.
Seorang pria yang merasa menyesal karena telah menyakiti hati kekasihnya. Asik. Kok asik sih? Menyakiti kok asik, maaf, sorry. Dan menyebabkan hubungan percintaan mereka hancur. Oh, sedih sekali ya. Dalam lagu ini dijelaskan bahwa si penulis lagu atau penyanyi ini sepenuhnya sadar akan arti penting kehadiran dari kekasihnya dalam hidupnya. Karena kekasihnya itu adalah alasan kenapa hatinya bersedih dan alasan kenapa hatinya bisa bahagia. Oke. Karena semua alasan tersebut, akhirnya penulis lagu ini atau penyanyi lagu ini minta maaf lewat lagu ini pada kekasihnya dan berharap kekasihnya kembali lagi padanya. Oh, so sweet. Lagu You Are The Reason atau jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah You Are The Reason, kaulah alasannya. Adalah lagu yang sangat menyentuh ya bagi sebagian pendengarnya. Saya juga tersentuh dengan lagu ini. Lagu ini seolah memberikan gambaran singkat pada kita tentang konsep penyesalan setelah kehilangan. Ya, gitu. Biasanya akan sangat berasa berharga apabila kita sudah tidak memiliki lagi, ya kan, yang namanya menyesal itu selalu di akhir deh. Sayangnya kita tidak bisa memutar waktu untuk bisa memperbaiki semua penyesalan kita tersebut, dan jalan satu-satunya untuk memperbaiki kesalahannya adalah dengan meminta maaf, gitu maksudnya. Maksud dari lagu ini ya. Kalau menurut teman-teman semua, pesan moral apa yang bisa kita ambil ya dari lagu ini? Ada yang tahu? Nah, kalau udah tahu, coba tolong teman-teman tulis di komentar ya. Oke. Nah, ini dia membahas singkat tentang lagu ya. Sekian dulu materi memahami makna dan lirik lagu berbahasa Inggris. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan teman-teman masih belum mengerti atau susah mengerti. Misalkan belum mengerti, mungkin teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.